Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Alfi Nurjana, NIM 1022100005, Prodi Hukum Pidana Islam, kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenal prinsip ekonomi syariah. Konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah termasuk tentang prinsip ekonomi Islam menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan di bidang perekonomian. Prinsip ekonomi syariah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah transaksi muamalat atau atas dasar kerjasama dan keadilan. Prinsip ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Di sisi lain, agar manusia dapat menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam diperkuat oleh fondasi akidah, akhlak, dan syariah atau aturan atau hukum dapat disarikan lebih lanjut dan diformulasikan menjadi 6 prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Pada UU nomor 21 tahun 2008, mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi ekonomi yang prinsip kehati-hatian. Berikut 6 prinsip ekonomi syariah. Pengendalian harta individu, distribusi, pendapatannya mencakup optimalisasi, bisnis atau jual beli, dan berbagai risiko transaksi keuangan terkait error sektor real, partisipasi sosial untuk kepentingan publik, transaksi muamalat, atau atas dasar kerjasama dan keadilan. 1. Pengendalian harta individu. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak dapat ditumpuk, namun keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor real dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini merupakan salah satu penerapan prinsip ekonomi dan contohnya. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus-menerus. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Pendapatan dan kesempatan terdistribusi untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah, menurut para ahli, pendistribusian pendapatan dari masyarakat dengan harta melebihi nisab disalurkan melalui zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima atau mustahik, yaitu fakir, mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya atau izah. Fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 3. Optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagai resiko. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan tekanan berbagai hasil dan resiko atau risk sharing, kebebasan pertukaran, kebebasan memilih tujuan, dan rekan dagang sesuai prinsip syariah. Pasar sebagai tempat pertukaran, campur tangan, proses dalam penawaran atau supply, tidak ada batasan wilayah perdagangan. Penyelesaian kontrak transaksi dan otoritas dan penegakan hukum untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan maupun kontrak. Yang keempat, transaksi keuangan terkait error sektor real. Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real
yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Aktivitas atau transaksi ekonomi bersinggungan dengan sektor real, usaha manusia bermanfaat, harga atas barang dan jasa maupun keuangan yang diperoleh. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi senantiasa didorong untuk mengembangkan sektor realnya sebagai perdagangan, pertanian, industri maupun jasa. Ini sekaligus menjadi contoh prinsip ekonomi syariah. Di sisi lain, ekonomi syariah tidak mentolerir aktivitas ekonomi non-real seperti perdagangan uang, sistem perbankan ribawi, dan lain-lain. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan. Ekonomi Islam mendorong pihak-pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun investasi bersama. Ini juga merupakan penjelasan mengenai prinsip ekonomi Islam dan contohnya. Misalnya, mewakafkan tanah untuk membangun rumah sakit, membeli sukuk untuk membangun jembatan atau tol, dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam, upaya tujuan sosial diupayakan secara maksimum dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Implementasi dari prinsip dasar ini, jika dikelola secara optimal dan produktif, akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Yang keenam, transaksi muamalat. Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan serta kerjasama dengan keseimbangan, setiap transaksi muamalat, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah, yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai sekarang. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.